Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Rahmadia Amalina Syahida, selaku mahasiswi Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, akan memandu jalannya podcast pada siang hari ini. Dan tujuan dari podcast hari ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pembelajaran berbasis teknologi. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada bintang tamu saya yang telah menyempatkan waktunya untuk menjadi bintang tamu pada podcast hari ini. Pada jumpa kali ini, saya ingin mengajak untuk melihat bagaimana pentingnya pengaplikasian pembelajaran teknologi pada mata pelajaran IPS di siswa-siswi SMP Terpadu Ponorogo. Oke, sebelum masuk ke tanya jawab, boleh dong bintang tamu kita untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Hida ya yang sudah mengundang saya sebagai bintang tamunya, dan semoga nanti berkenan untuk memberikan sedikit pengalaman buat teman-teman semua ya. Perkenalkan, nama saya Sefrita Arianti, saya salah satu guru di SMP Terpadu Ponorogo yang mengampu mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan pembicaraan dengan tema pengaplikasian pembelajaran teknologi pada mata pelajaran IPS di siswa-siswi SMP Terpadu Ponorogo. Kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana penggunaan media pembelajaran pada pelajaran IPS? Bisa disebutkan contoh pengaplikasiannya? Oh iya, pembelajaran IPS ya Mbak. Pembelajaran IPS itu sangat luas ya sebenarnya. Jadi pada pembelajaran IPS sendiri ada tiga sub, meliputi tiga sub, yaitu ada geografi, ada ekonomi, dan juga ada sejarah. Nah, media pembelajaran juga banyak ya. Tidak saja hanya media pembelajaran dari alat, tapi juga aplikasi, kemudian langsung ke observasi lingkungan ya. Jadi kebetulan di tempat kami itu media pembelajaran tidak hanya dari alat ataupun dari aplikasi, tapi juga tempat-tempat yang berada di sekitar sekolah itu juga menjadi media pembelajaran. Ada kebetulan SMP Terpadu itu dekat dengan sawah, jadi kita bisa pembelajaran dengan melihat ke sawah ya. Ada juga kantin, kita juga pembelajaran di kantin bisa. Kemudian kita juga pernah mengadakan pembelajaran di pasar dengan mengajak anak-anak langsung mengadakan transaksi di pasar. Kemudian kita juga pernah ke taman kota itu ya. Itu juga salah satu media pembelajaran yang bagus. Dan juga tidak lupa ada lembaga sosial ya, misalnya ada lembaga dari pemerintah, itu ada KPU, kemudian pernah ke transmigrasi itu ya, lembaganya ada di Snaker Trans. Tentunya menyesuaikan dengan materi yang ada dan dengan regulasi yang ada. Baik, jadi untuk media pembelajarannya lebih banyak yang ada di outdoor ya? Outdoor juga sangat membantu sekali. Ya, selanjutnya yaitu bagaimana teknologi dapat membantu meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran, terutama pada pelajaran IPS. Oke.
Ya, tidak bisa dipungkiri ya Mbak Yuda dan teman-teman semua, bahwa kita sekarang mendidik anak-anak yang ada di generasi dan eranya masing-masing. Jadi yang sekarang itu kita mendidik anak-anak yang berada di Gen Z ya, istilahnya Gen Z atau generasi Z, di mana mereka tidak asing lagi dengan teknologi ya, tidak asing lagi dengan teknologi. Dan sehingga apabila kita menyampaikan materi dengan dikemas dengan sentuhan teknologi, pasti akan sangat membuat mereka excited, membuat mereka tertarik dan lebih bersemangat ya, lebih bersemangat. Dan kalau menggunakan sentuhan teknologi itu juga ada enjoy-nya. Jadi pembelajarannya akan lebih menyenangkan sekali apabila juga dimasukkan, diselipkan, dikemas dalam teknologi atau dalam pembelajaran berbasis teknologi itu sendiri. Oke. Untuk aplikasi teknologi sendirinya itu yang digunakan dalam bidang pembelajaran yang menyangkut dengan IPS. Contohnya seperti ada tadi dari sejarah, geografi, itu bisa disebutkan aplikasi teknologinya yang sudah digunakan. Oh, iya. Jadi untuk aplikasi teknologi ya Mbak Zaida, kita banyak sekali ya, mungkin pernah suatu kali kita menyuruh anak menyebutkan atau memberikan posisinya atau menunjukkan posisinya di rumah itu di posisi lintang berapa, bujur berapa, itu mereka mengirimkan foto selfie mereka dengan dilengkapi lintang dan bujur, dan akhirnya mereka harus menggunakan teknologi di HP, yaitu aplikasi Google Webcam, kalau nggak salah itu Google Webcam. Kemudian untuk membantu melihat kenampakan bentuk muka bumi ya, kenampakan bentuk muka bumi itu kan tidak semua anak tahu ya, ada gunung, ada pantai atau lautan, kemudian ada daerah dataran rendah, ada permukiman penduduk ya, itu semua kalau mungkin anak kota itu ada yang, wah aku jarang loh lihat yang namanya pedesaan itu seperti apa, daerah terpencil itu seperti apa. Kemudian yang desa pun juga saya tuh kok jarang tau lihat yang namanya perkotaan dan sebagainya secara langsung ya, secara real. Itu sebenarnya mereka bisa dengan membuka aplikasi Google Earth yang kemudian bisa melihat kenampakan bentuk muka bumi itu dari udara ya, dari atas, kemudian bisa menelusuri bentukan-bentukan alam itu, sehingga mereka tidak lagi menerawang ya untuk melihat kenampakan permukaan bumi ini, jadi bisa langsung melihat secara langsung di aplikasi Google Earth itu. Nah, ada lagi satu itu yang mungkin anak-anak harus bisa ya, bahkan mungkin anak SD juga harus bisa. Itu adalah menunjukkan rute atau denah mereka dari rumah menuju ke sekolah. Mungkin kalau hanya di angan-angan itu sulit dibayangkan ya, mungkin apalagi yang rumahnya jauh ya, itu mungkin ada berapa kali belokan, perempatan dan sebagainya. Maka mereka tetap harus menggambarkan denahnya itu ya, biar mereka juga tahu, oh saya tuh melewati jalan ini gitu. Mereka bisa menggunakan aplikasi Google Map ya, bisa buka HP kemudian Google Map, oh ternyata rumahku ini melewati 5 jenis jalan, atau oh melewati sungai dan juga melewati jembatan, oh nama jembatannya, nama sungainya ini. Itu bisa menambah pengetahuan mereka juga. Itu sebagian aplikasi yang sudah mungkin bisa diterapkan dalam pembelajaran anak seperti itu, Mbak. Baik, jadi pengaplikasian dari teknologi pada pelajaran IPS sudah banyak ya. Jadi pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana teknologi dapat membantu studi IPS yang lebih efektif.
Ya, studi IPS yang mencakup 3 hal ya. Yang saya contohkan sebenarnya di sini mungkin geografi ya. Geografi mencakup materi fisik yang membutuhkan teknologi untuk penyampaiannya. Misal dalam melihat kenampakan bumi. Dalam melihat kenampakan bumi yang posisi bumi itu berada dalam galaksi ya. Jadi kita bisa menampilkan video, kemudian foto udara. Secara real anak-anak akan bisa melihat bagaimana toh posisi bumi itu, bagaimana toh kenampakan-kenampakannya, karena ada banyak sekali kenampakan tentang lautan, daratan, kemudian juga fenomena-fenomena alam yang mungkin anak-anak harus tahu secara real dan mereka tidak mungkin berkunjung ke tempat-tempat yang mungkin jauh ya dari jangkauan anak-anak untuk melihat fenomena-fenomena yang terjadi. Tidak hanya itu juga, Mbak, kita juga bisa langsung menayangkan video atau pembelajaran lewat video yang memberikan contoh-contoh perekonomian misalnya ya. Bagaimana kegiatan bongkar muat di pelabuhan itu mereka kan tidak harus ke pelabuhan ya, jadi bisa kita berikan video-videonya. Kemudian lokasi suatu titik di permukaan bumi itu mereka dalam mencarinya kan enggak memerlukan waktu ya apabila mencari real. Mereka bisa menggunakan teknologi Google Map seperti itu. Dan mungkin kalau Google Map sebagian siswa sudah menguasai ya dalam menggunakannya karena mereka sudah punya HP dan mungkin sudah pasti terkoneksi dengan aplikasi tersebut. Jadi lebih apa ya, kita mengarahkan untuk menggunakannya dalam ilmu pengetahuan. Terus kalau lebih realnya lagi itu penunjuk arah atau kompas ya di HP mesti sudah dilengkapi dengan aplikasi itu ya. Kebanyakan itu masih banyak sekali anak-anak kita yang belum mengerti arah ya, belum mengerti arah dalam artian mereka posisinya di mana, arahnya kemana itu mereka kurang paham dalam menunjukkan arah ya. Misalnya utara, selatan, itu yang arah pokok itu aja kadang anak-anak masih susah ya, beda tempat udah bingung lagi. Maka kalau memang mengalami seperti itu, gunakan kompas dengan baik, seperti itu. Ada lagi menunjukkan arah, menunjukkan membaca peta, ya. Membaca peta itu kalau mereka harus tahu arah dulu, baru bisa membaca peta atau menentukan arahnya. Oh ini loh, misalnya di undangan pernikahan atau undangan apa itu ada denahnya ya. Itu pun bisa kita lakukan sebagai contoh untuk pembelajaran sehingga apa mereka tahu, oh kalau mau ke tempat ini itu harus ke arah utara dulu, selatan dulu, kemudian belok kemana itu bisa dengan real menguasainya. Itu untuk efektivitas penggunaan teknologi. Oh iya, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya itu, apakah masih ada kesulitan dalam memberikan bantuan atau mencontohkan kepada siswa yang kurang dalam menggunakan teknologi atau biasa disebut gaptek gitu? Ya, karena kebetulan di sekolah kami itu berasal dari berbagai daerah ya. Bahkan mungkin ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Pacitan dan daerah sekitarnya. Itu mungkin kalau kendala itu kadang di itu pengaksesan sinyal ya. Dan karena jarang menggunakan perangkat tersebut, misalnya karena di suatu daerah itu ya HP mungkin pegang tapi tidak terlalu banyak menguasai aplikasi-aplikasi yang mungkin berguna untuk pembelajaran ini ya, misalnya pembelajaran IPS. Jadi memerlukan waktu yang lebih untuk mengajari mereka karena kadang itu mereka dulu pas pandemi itu kita juga menggunakan
aplikasi untuk ujian itu juga menggunakan internet ya, atau teknologi internet itu pada saat ujian itu mereka harus misalnya turun ke daerah yang lebih rendah, kemudian memperoleh sinyal yang bagus, baru mereka bisa ikut ujian. Jadi memang kita karena berbagai daerah asal murid, jadi memang harus sabar untuk beberapa murid yang memang belum bisa mengikuti perkembangan teknologi, sehingga belum bisa mengikuti pembelajaran dengan nyaman. Kita tuntun dulu mereka untuk menguasai teknologi itu sendiri, sehingga bisa sama dengan teman-temannya dan akhirnya sama-sama memperoleh manfaatnya. Karena kasihan sekali karena mereka juga punya hak untuk bisa mengikuti pembelajaran seperti itu, Mbak Saida. Ya. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apa saja perkembangan terbaru dalam teknologi pada SMP Terpadu Ponorogo sendiri? Ya, terima kasih Mbak Saida. SMP Terpadu Ponorogo sudah melewati banyak sekali kurikulum ya, nggak banyak sih sebenarnya. Dari KTSP kita sudah ada, kemudian kurikulum 13 dan sekarang kurikulum Merdeka. Tentunya dari penggunaan OHP ya, kalau dulu OHP proyektor itu kita menulis, baru kemudian tulisan kita tersorot ke layar ya, jadi langsung nulis langsung tersorot ke layar, tulisannya ya di atas mika plastik itu ya, dengan spidol yang khusus atau spidol yang untuk nulis di plastik itu. Kemudian kita pernah menggunakan itu ya di awal-awal tahun berdiri, kemudian beralih ke LCD proyektor yang alhamdulillah sekarang bisa dinikmati di semua kelas, itu sudah ada LCD proyektor. Kemudian selain dengan itu juga penggunaan aplikasi-aplikasi ya, ada Classroom ya, kita juga ada Classroom. Kemudian kalau Google Meet atau Zoom itu biasanya anak-anak sebelum ujian, misalnya kita belajar bareng, besok mau ada mapel IPS, berarti malamnya kita sempatkan waktu untuk meet dengan siswa atau Zoom dengan siswa ya, misalnya habis maghrib seperti itu, tidak lama-lama, mungkin 1 atau 1,5 jam ya, karena nunggu teman-teman berkumpul dulu, siswa-siswa berkumpul dulu, itu kita sambil belajar bareng, ada Zoom atau Meet, Google Meet itu. Kemudian kalau untuk pembelajaran atau latihan soal itu kita ada kuisis, kemudian ada Kaizala, kemudian ada Examora ya. Jadi kita sudah menggunakan aplikasi-aplikasi itu. Kemudian yang terbaru lagi, anak-anak itu sudah mengenal Canva ya. Canva itu mereka kalau disuruh tugas atau apa pakai Canva itu sudah sangat apa ya, excited ya. Jadi karena mereka sudah mulai menguasai itu, ya udah kita kasih tugas-tugasnya dengan aplikasi Canva. Nanti biar kalian silakan berkreativitas dengan aplikasi itu. Jadi mereka akan lebih senang, misalnya untuk membuat peta konsep, membuat presentasi atau apapun itu, mereka lebih senang pakai itu. Ada juga yang bagi Bapak Ibu guru ya, untuk pembelajaran itu ada Lumen 5, kemudian ada ChatGPT, itu juga kita pernah menyampaikan atau untuk menunjang pembelajaran ya. Kemudian ada BART, kemudian ada beberapa lagi Padlet ya. Itu mungkin beberapa yang sudah kita aplikasikan di pembelajaran, dan sejauh ini sangat-sangat membantu sekali bagi guru dan juga anak-anak dalam menjawab kuis atau pembelajaran di dalam kelas, itu semakin asik ya mereka.
dengan aplikasi-aplikasi itu. Ya, sudah mulai berkembang dengan banyaknya aplikasi yang sudah digunakan. Selanjutnya Iya. itu ada bagaimana sih pandemi COVID-19 itu mempengaruhi pembelajaran? Iya. Kalau ingat COVID itu ingat, wow, ingat sesuatu yang akhirnya harus berhenti ya, berhenti bertemu dengan murid, meskipun kita tetap bertemu tapi di ruang maya ya, tapi sekali lagi kan pembelajaran tidak bisa, ini ya Bapak Ibu guru itu tidak bisa tergantikan. Maksudnya gini, pengaruhnya sangat besar ya, karena interaksi dan keteladanan yang harus kita sajikan kepada siswa secara langsung itu harus terpisahkan oleh jarak siswa yang harus berdiam di rumah ya karena pandemi kemarin. Sementara mereka juga tidak bisa berinteraksi dengan teman-teman yang lain, kemudian sehingga aktivitasnya hanya terbatas di rumah. Jadi ya kita mau nggak mau ya harus full teknologi karena sebelum diperbolehkan tatap muka itu kan ya memang harus menggunakan teknologi ya classroom, kemudian Zoom dan juga Google Meet itu yang menjadi andalan kami. Kemudian kami juga ada absen di rumah dengan Kaizala, kemudian tugas-tugas yang lainnya juga dikumpulkan juga lewat classroom. Itu Mbak. Jadi benar-benar apa ya, waktu pandemi itu ya full menggunakan teknologi, kemudian baru beberapa kali tatap muka boleh itu kita sudah mulai agak ada angin segar. Oh, jadi begitu. Baik, apakah terdapat tantangan dalam penggunaan media pembelajaran sampai saat ini? Oh iya, Mbak Zaida, untuk penggunaan teknologi ya. Penggunaan teknologi itu sangat bagus sekali ya. Tapi tantangannya adalah penggunaan media teknologi itu harus disesuaikan dengan materi ya. Penggunaan media pembelajaran dengan aplikasi disesuaikan dengan materi dan juga kita kadang ada kendala teknis ya. Ada kendala teknis yang mungkin kendala itu harus benar-benar diantisipasi atau dipersiapkan sebelumnya. Karena misalnya kita selalu membawa laptop untuk menampilkan kuis ataupun pertanyaan yang kita sajikan dengan video itu harus benar-benar kita siapkan audionya, videonya. Jadi persiapan teknisnya juga harus matang, kemudian materi yang cocok diterapkan dengan teknologi itu apa harus sesuai juga. Misalnya kalau kita mau menampilkan kenampakan pegunungan ya kita harus ajak anak-anak melihat video pegunungan. Kemudian kalau kita pengen langsung aplikasi ke praktek ekonomi ya udah kita langsung ke praktek realnya ya, misalnya langsung mengajak anak-anak mencoba berbelanja sendiri ya, kemudian menawar sendiri seperti itu. Jadi bagaimana kita mengemasnya sedemikian rupa penyajian materi itu benar-benar menarik, tampilannya bukan hanya tulisan saja ya. Misalnya kita menggunakan media bukan hanya menampilkan tulisan, kita bisa mengemasnya dalam bentuk video, kemudian film kartun juga bisa ya. Film kartun pembelajaran juga sebenarnya guru juga bisa membuat ya. Kemudian gambar-gambar bergerak, kemudian potongan film yang mungkin anak-anak tuh lebih suka ya. Yang real-real seperti itu yang memang benar-benar visual itu sangat bisa membantu anak-anak dalam memasukkan ke memorinya atau ke
ke otaknya. Jadi pembelajaran seperti itu. Kemudian yaitu film tadi yang pasti harus menarik itu tadi ya, dan sesuai dengan materi. Kemudian gangguan teknis itu harus diantisipasi. Ya kita memang harus menguasai teknologi itu sendiri sebelum pembelajaran kita sampaikan ke anak-anak. Oh, jadi bagaimana media pembelajaran itu bisa menarik untuk anak-anak gitu ya? Dalam pengemasan materi yang akan disampaikan oleh guru. Lalu, apakah strategi yang digunakan ke depannya dalam perkembangan pembelajaran teknologi pada pelajaran IPS ini? Ya, untuk perkembangan teknologi itu kan selalu bergerak terus. Sebenarnya sama. Ilmu IPS kita itu juga selalu bergerak karena selalu dinamis. Pengetahuan IPS itu dari era ke era, dari waktu ke waktu sudah berbeda. Yang mungkin sejarah saja kita sampaikan materinya pasti akan bertambah karena ada era reformasi yang dulu mungkin tidak ada, kita tambah lagi menjadi suatu pengetahuan bagi anak-anak kita ya. Jadi selalu update ya, karena ilmu IPS itu sendiri dinamis ya. Artinya fenomena-fenomena yang terjadi akan selalu berkembang ya. Kemudian ritme mengajar kita juga harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi ya, dengan siswa-siswa yang hadir dalam kodrat mereka di zamannya masing-masing ya. Kemudian update ilmu ya, karena yaitu tadi mengajar harus sesuai dengan kurikulumnya, sesuai dengan anak-anak di zamannya, dan sesuai dengan perkembangan zaman yang selalu berkembang ya, tidak bisa stagnat atau selalu menjadi pendidik yang dinamis. Baik, untuk yang terakhir, apakah ada pesan yang ingin disampaikan bagi para guru IPS yang berusaha di luar sana untuk mengembangkan media pembelajaran yang berbasis teknologi? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Saida. Banyak sekali ini ya, ini kayak seminar, kemudian workshop tentang pembelajaran yang berbasis teknologi untuk aplikasinya ke siswa-siswa. Jadi jangan malas-malas untuk ikut seminar atau workshop seperti itu, sehingga kita akan menambah selalu kemampuan atau ilmu kita dalam penyampaian materi ke anak agar mengasihkan, agar anak menjadi enjoy, menyenangkan seperti itu. Jadi jangan bosan-bosan untuk mencari media yang asik untuk pembelajaran, sehingga nanti anak-anak tidak hanya sekedar merasa belajar, tapi juga merasa seperti bermain ya, sehingga belajar menjadi hal yang menyenangkan di sekolah. Jadi tidak bosan-bosan untuk update ilmu. Ya baik. Jadi untuk podcast kali ini kesimpulannya yaitu bahwa pengaplikasian media pembelajaran berbasis teknologi pada SMP Terpadu Ponorogo sendiri sudah cukup berkembang dengan menggunakan media seperti aplikasi Jmeet, Zoom, Classroom, dan aplikasi-aplikasi yang menunjang pembelajaran IPS sendiri. Selanjutnya yaitu terima kasih untuk podcast hari ini, dan sekian dari saya. Pastikan kalian semua yang ada di rumah mengambil pelajaran dari podcast hari ini. Saya Rahmadia, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I move so far in time. I've been picked up in night.